Karena Belanda ketakutan, akhirnya harta karun atau rampasan yang Belanda kumpulin ini dikubur Dikubur. di Gunung Salak. Oke. Jadi dipercaya kalau di situ tuh ada peninggalan-peninggalan harta karun. Oke. Dan katanya sejarah pelaut, Pelaut. yaitu negara Portugis ya. Oke. Kita kenal Portugis tuh terkenal dengan pelautnya ya kan. Oke. Siap. Dia menjajah ke negara-negara dengan pasukan kapalnya gitu. Menurut sejarah, katanya ada kapal Portugis yang pernah tenggelam di lautan Selat Malaka, Indonesia. Halo teman-teman semua, kembali lagi di Kokang Story. Seperti biasanya saya Akang dan Koko, kebalik saya Koko dan Akang. kita hari ini mau ngebahas apa Kang? Sejarah-sejarah yang lebih tepatnya misteri sih, misteri harta karun. Oke. Misteri Harta karun. harta karun. Wow. Menarik nih. Menarik. Karena beberapa tahun yang lalu Jokowi pernah mengumumkan mengizinkan investasi asing untuk menggali harta karun di lautan Indonesia. Di lautan Indonesia. Ya. Ternyata banyak juga. Ternyata banyak ya. Banyak banget. Buat yang explorer yang suka mencari harta karun, ikutin channel ini ceritanya. Ya, betul sekali karena data yang kita dapat ternyata harta karun Indonesia memang tersebar sebanyak 464 titik. Dan kalau dirupiahkan sekitar 180-an triliun, Kang. Bukan? Banyak ya? Ayolah yuk. Kita pakai ini ya, pakai magnet kan? Hah? Kita tit. Tergantung juga sih. Nah, jadi sudah pasti banyak yang tergiur dari banyaknya harta karun di Indonesia. Dan itu masih menjadi misteri bahkan sampai sekarang ini Kang ya. Masih banyak misteri yang tidak terpecahkan bahkan dari zaman kerajaan atau dari zaman peninggalan Jepang. Iya. Benar Kang ya? Dari zaman kerajaan sampai masa eranya penjajahan Jepang. Penjajahan Jepang. Luar biasa. Salah satunya harta karun peninggalan Belanda di Gunung Salak, Jawa Barat, Bogor, Jawa Barat. Oke. Jadi pada saat itu Jepang masuk ke Indonesia pada tahun 1942. Oke. Pada saat itu Belanda masih di Indonesia kan, masih ngejajah Indonesia kan. Oke. Nah, karena Belanda ketakutan, akhirnya harta karun atau rampasan yang Belanda kumpulin ini dikubur di Gunung Salak. Oke. Dengan berpikir entar suatu saat Jepang pergi dari Indonesia, Mereka dia gali bakal lagi. gali lagi ke Indonesia gitu. Oke. Dan pada saat itu 1945 kebetulan Jepang di Hiroshima tuh kan kena bom ya. Ya, ada Nagasaki. Nagasaki itu akhirnya sebelum kemerdekaan tuh ya. sebelum kemerdekaan ya. Akhirnya Jepang pulang dan Indonesia merdeka, dinyatakan merdeka pada saat itu. Oke. Nah, niat Belanda balik lagi ke Indonesia tuh buat ngegali-gali lagi harta karun yang udah dia kubur. Oke. Tapi sayangnya Indonesia memblok Belanda untuk masuk lagi ke Indonesia. Banyak penolakan dari Indonesia untuk menolak Belanda untuk datang lagi ke Indonesia gitu. Ya. Karena kan awal datangnya kan juga sebagai penjajah kan. Iya. Tapi keberadaan harta karun itu masih misteri. Jadi udah banyak peneliti dan mencari tahu di mana letak harta karun itu. Bahkan sampai menjatuhkan korban ya. Sampai ada korban juga gitu. Oh, pada saat mencoba penggalian lagi. Sampai sekarang itu masih misteri. Oke. Di Gunung Salak tuh Kang. Di Gunung Salak. Gunung Salak kan banyak mistiknya. Banyak mistiknya. Jadi pada saat itu masyarakat berpikir Gunung Salak tuh gunung yang angker lah. Jadi umumnya orang Sunda taunya Gunung Salak tuh peninggalan kerajaan Pajajaran, Prabu Siliwangi. Sakral lah ya. Iya, sakral ya. Jadi Belanda itu makanya ngubur di Gunung Salak
karena nggak berpikir ada orang mau gali ke situ gitu. Iya, iya. Siapa yang berani ke situ kan? Jadi udah ada narasi duluan kalau Gunung Salak tuh emang angker. Iya, Jadi orang iya. lokal tuh nggak berani ke situ gitu. Emang nggak. Memang sengaja dipilih tempat itu ya. Iya gitu. Yang kedua Kang, itu ada lagi namanya harta karun peninggalan kerajaan Sriwijaya. Oh ya ya. Oke. Harta karun ini dipercaya telah tersebar di Sungai Musi, daerah Palembang. Kabar yang beredar, adanya harta karun peninggalan tersebut setelah ada warga sekitar menemukan beberapa perhiasan emas peninggalan-peninggalan kerajaan Sriwijaya di tahun 2005. Oh ya ya. Setelah itu warga pun berbondong-bondong melakukan pencarian harta karun di sekitar Sungai Musi dan sekitarnya. Warga pun menemukan emas, perunggu, dan peninggalan lain yang berbahasa Sanskerta. Ngerti nggak lo Sanskerta itu apa? Sanskerta itu harusnya sejarawan yang meneliti ya. Iya. Itu Menurut sejarawan, penemuan tulisan Sanskerta itu diterbitkan di zaman kerajaan Sriwijaya. Isi tulisan itu seperti karya syair puisi, ada sebagiannya adalah kuitansi. Waduh, kwitansi. kuitansi apa ini ya? Zaman dulu betul Gue tadi kwitansi sampai ya. apa? Oh, kuitansi. Tapi masuk akal zaman Sriwijaya itu pada saat itu kan era-era terakhir Sriwijaya itu kan VOC udah masuk. Ya, Jadi betul. bentuk kwitansi pembayaran udah nggak menggunakan barter lagi, Iya, sistem barter lagi, udah menggunakan uang. Udah ada ininya ya, mekanisme. Ada udah apa namanya alat Tukar. tukarnya. Jadi oke. Singosari Malang. Jadi beberapa warga sekitar di daerah Malang khususnya mempercayai di situs itu ada harta karun yang tertimbun. Ada harta karun yang tertimbun. Tertimbun atau terkubur mungkin ya. Oke. Atau mungkin juga dikubur, bisa jadi juga sih. Bisa jadi. Nah, jadi pernah ada, kalau di situ tuh pernah ada peradaban yang kalau kata sekarang elit. Oke. Ibaratnya Peradaban lebih maju. Lebih maju dari situ. Jadi Berarti bicaranya dunia beda dimensi itu kayaknya ya. iya. Apa jadi, gimana sih itu? Jadi maksudnya di Singosari itu termasuk kota yang kalau kata sekarang Jakarta lah, mewah gitu. Oke. Paling Nah, maju gitu. lah. Paling maju. Di antara daerah-daerah lainnya gitu. gitu ya. Singosari itu terkenal itu dan banyak harta karun di situ. Oke. Jadi dipercaya kalau di situ tuh ada peninggalan-peninggalan harta karun. Oke. Dan katanya ini ada sisi goibnya juga nih. Nggak ada sisi webnya. Jadi situs itu atau peninggalan kerajaan Singosari itu semua yang berharga itu ditutupi oleh jin katanya. Oh, Secara kasat mata tuh nggak kelihat gitu. dijagain gitu. Dijagain. Apa diumpetin? Iya diumpetin mungkin. Diumpetin. Untuk dijaga mungkin ya. Tapi kok kadang-kadang gue apa sama jangan-jangan sama ya Kang. Kadang-kadang kita di rumah nih. Kok gue nyari kunci biasanya ada di situ kok tiba-tiba nggak ada. Itu mah pelupa namanya. Bukan dijagain. Emang orang teledor namanya, teledor nama itu. Kirain diumpetin gitu sama jin nggak ya? Nggak gitu ya? enggak, Nggak gitu ya? enggak. Oke. Jadi warga sekitar tuh percaya karena ada penemuan juga. Oke. Kayak daun berbentuk emas gitu. Terus iya, di situ tuh pernah ada yang nemuin warga sekitar situ. Terus ada penemuan bekas situs kuno ya. Katanya sih menurut arkeolog Heeh. penemuan itu adalah bangunan rumah elit pada zamannya. Ibaratnya perumahan elit pada zamannya Oke, tuh di kerajaan Singosari itu gitu. Bangunan mungkin ya. Berarti memang masuk akal pada zaman itu bisa dibilang Singosari itu tempat yang elit gitu. Iya, Tempat pada yang zamannya punya ya. peradaban yang lebih maju gitu ya. Selanjutnya ada lagi Kang namanya harta karun Bung Karno. Nah, iya. Gue pernah dengar juga waktu kecil itu. Pernah dengar ya? Pernah dengar waktu kecil. Nah, jadi banyak orang yang percaya kalau Bung Karno itu menyimpan harta karunnya di Pulau Jawa yang belum pasti di mana tempatnya, tapi adanya di Pulau Jawa. Berarti belum ditemukannya ini ya. Ceritanya sih belum. Iya, masih misteri nih ya. Masih misteri. Masih misteri. Cerita ini lama menjadi misteri yang belum terpecahkan. Kenapa ulang ya udah ada kata-katanya dari diucapin. Iya, betul, masih misteri Kang. Bahkan sampai sekarang belum terpecahkan. Harta karun ini berupa emas batangan yang ada cetakan wajah Bung Karno. Nah, betul. Tuh. Sejadi ada pernah dengar ya? pernah viral lah itu. Harta itu beragam mulai dari pusaka seperti keris, emas, dan peninggalan kerajaan. Harta ini dipercaya telah disimpan Bung Karno setelah terjadinya letusan perang revolusi. Oh. Revolusi apa? Revolusi. Oh iya. Tapi aneh ya kalau Bung Karno menyimpan harta karun, gue ini agak bingung sih.
Bung Karno kan di masa jabatannya kan dia kan kita tahu sendiri kalau kita dengar sejarah, bajunya sobek-sobek, Iya. buat makan aja susah ya kan. Iya. Kalau dibilang kaya, punya harta karun, atau mungkin dia menyimpan harta karun itu buat anak cucunya kelak gitu, Bisa jadi. buat bangsa kita gitu, bisa jadi kan. Bisa jadi. Hebat sih kalau sampai kayak gitu ya. Iya. Sampai sekarang sih belum terpecahkan, Kang. Belum terpecahkan Malah banyak memakan korban jiwa pada saat mencoba pencarian harta-harta yang diduga harta karun Bung Karno. Ya kalau dulu tuh viral tuh sebenarnya dari berita ini, sejarah ada harta karun itu sebenarnya pernah dengar dari mantan istri keberapanya Bung Karno gitu. Oh. Pernah bilang, jadi ada Bung Karno tuh pernah ngirim surat wasiat itu. Kalau Iya, dia iya, tuh iya. kalau dia itu meninggalkan harta karun berapa sekian gitu. Iya, bentuk Iya. emas. Berarti asetnya banyak ya. Iya, Tapi belum ditemukan sampai belum sekarang. ditemukan. Misterinya belum ketemu. Ada yang bilang di Belanda, ada yang bilang di Swiss. Oh iya. Iya, sejarah simpang siur sih. Ada yang sebagian dijadikan apa ya? Disumbangkan ke PBB. Jadi simpang siur lah intinya. Iya, Belum betul. jelas ya. Oke, oke. Siap. Nah, sekarang ini Belum kita beralih ke sejarah pelaut, pelaut. yaitu negara Portugis ya. Oke. Kita kenal Portugis itu terkenal dengan pelautnya ya kan. Oke. Siap. Dia menjajah ke negara-negara dengan pasukan kapalnya gitu. Menurut sejarah, katanya ada kapal Portugis yang pernah tenggelam di lautan Selat Malaka, Indonesia Oke. pada tahun 1512. Lama ya. Lama tuh. Kapal itu bernama Flor de Mar. Flor. Flor de Mar. Susah itu bacanya. Terus makan roti dulu. Flor Domar. Iya. Oke. Kapal itu dipimpin oleh Joao da Nova. Joao da Nova. Iya, Joao da Nova. Itu kayaknya ininya kaptennya mungkin ya, kapten kapalnya. Iya. Kapten kapal namanya apa sih? Masinis ya? Masinis kereta. Yang benar apa? Nahkoda. Nah, Nahkoda. ngetes doang. Oke, lanjut. Jadi kapal ini diperkirakan tingginya 33,8 meter, panjang 35,9 meter dan berat 400 ton. Dan katanya ini kapal terbesar yang membawa jarahan Oh, di masa itu. di masa itu. Jadi Hasil sejarahan tuh ya. hasil jarahan dari India, berbentuk emas, kayak furniture yang berlapis emas kayak gitu. Hewan ternak kayak sapi semuanya jadi hasil jarahannya itu pernah tenggelam di Indonesia. Nah, itu yang banyak diburu sama investasi asing Oke. yang ngeburu harta karun itu. Sampai sekarang masih ada. Sampai sekarang masih ada. Masih ada. Kapalnya masih ada. Kapalnya ya udah ketemu kapalnya. Berarti barang udah nggak ada ya? Namanya mungkin kalau barang kan kalau udah ini kan kapal udah tenggelam nih mungkin bisa berceceran kemana-mana mungkin ya. Iya, mungkin. Mungkin ya harta karunnya kayak gimana nggak tahu sih. Iya, benar. Udah banyak diteliti maksudnya, udah banyak. Udah banyak iya, diteliti. udah banyak yang neliti. Oke. Oke, lanjut ya. Oke. Nah, ini kita balik ke zaman Jepang. Zaman Jepang. Zaman Jepang. Oke. Harta karun Jenderal Yamashita. Yamashita. Nah, dia itu seorang jenderal pada saat era penjajahan Jepang. Oke. Jadi Jenderal Yamashita ini pernah menyimpan harta karunnya di Indonesia. Jadi harta karun ini bukan cuma harta karun asli jarahan Indonesia aja. Ini tuh harta karun yang ada yang dari Filipina, ada yang dari pokoknya dari daerah Asia Tenggara lah. Yang pernah dijajah sama negara dia. Dia ambil emasnya, diambil harta kekayaannya, dibawa setiap kemanapun dia pergi. Misalkan dia mau ngejajah Indonesia nih, nah harta jajahan dari Filipina dibawa ke Indonesia. Oke. Nah kayak gitu. Jadi pernah waktu Jepang di bom bom atom Hiroshima di bom itu, Nagasaki. Hiroshima Nagasaki di bom itu, jadi Jenderal Yamashita ini ngebom beberapa lubang dan gua-gua yang jadi penyimpanan barang atau harta kekayaan dia di Indonesia. Supaya harta karun tuh kubur gitu. Oke. Jadi buktinya itu pernah ketemu di Filipina. Di Filipina kan lu pernah jajah Jepang ya. Jadi apa yang dibawa si jenderal ini keungkap sama tentara Filipina. Oke. Jadi harta karunnya pernah ketemu lah sama orang Filipina ini. Dan salah satu harta karun yang ditemui sama orang tentara Filipina ini
bentuk arca Buddha gitu. Oh, Bentuk Buddha yang besar. dari emas murni. Oke. Bayanglah itu berapa ya? Iya, iya. Dari emas murni dan ada berliannya. Hiasan berliannya. Oh, mahal itu, Kang. Mahal pasti, udah pasti mahal. Ada Dan sempat jadi ini juga, jadi polemik juga di Filipina itu. Sempat jadi apa sih namanya? Rebutan lah, sengketa ya? jadi sengketa ya. Oke. Jadi pada masa Perang Dunia Kedua itu Jenderal Yamashita ini banyak merampas hasil kekayaan bumi di negaranya yang dijajah itu. Dengan jajah itu. Salah satunya di Indonesia. Salah satu Indonesia. Jadi kenapa Jepang itu nggak mau bawa apa hasil rampasan yang di Indonesia ini? Karena beratnya itu 6.000 ton. Oke. Berat emas itu 6.000 ton, kebayangin. Udah ada masa genting, Hiroshima Nagasaki di bom dan harus pulang. Mikirin harta karun lagi. Harta karun. Akhirnya dibom lah. Lubang-lubang yang dibuat Jepang tuh kan zaman dulu tuh Jepang tuh bikin lubang kan. Kalau zaman perang tuh bikin lubang, gua-gua jadi apa namanya? Jadi markasnya lah. Akhirnya dibom. Dibom untuk supaya nutupin harta karun yang disembunyiin sama Jepang pada saat itu. Nah, dari sini kita bisa belajar banyak bahwa Indonesia tuh kaya akan apa namanya? Indonesia kaya dalam segala-galanya sih. Iya. Dan sumber daya alam Sumber juga daya kaya. alamnya. Jadi selain kita mengetahui sejarah ini, tapi menyadarkan kita untuk menjaga kekayaan yang ada di Indonesia ini gitu. Betul. Supaya nanti anak cucu kita bisa ngerasain juga ya, pokoknya. Menjaga kelestarian juga. Iya. Bukan hanya sumber daya alamnya saja, tapi kebudayaannya. Budaya Indonesia itu Beragam-ragam. harus tidak boleh hilang itu. Begitu banyak beraneka ragam kan ya. Beraneka ragam. Dari suku manapun. Itulah makanya kenapa ada Bhinneka Tunggal Ika ya. Iya, iya. Gitu. Itu Kang ya. Iya. Oke, teman-teman. Oke. Itulah sepenggalan cerita sedikit tentang harta karun yang ada di Indonesia ya sampai saat ini belum ditemukan Kang ya. Ada yang ditemukan, ada yang belum gitu ya. Oke. Masih sebagian yang ditemukan, masih sebagian yang belum ditemukan. Dan masih banyak lagi. Ya. Dan masih banyak lagi butuh penelitian yang lebih dalam mungkin. Lebih dalam lagi, betul. Oke teman-teman semua, bagi yang suka dengan konten-konten kita, jangan lupa dibantu like, comment, and subscribe. Yang suka tolong di like, yang tidak suka dislike saja nggak apa-apa. Sampai ketemu di konten-konten kita selanjutnya. Saya Koko dan Akang. kita pamit undur diri. Dadah.